Jika kita bicara soal sejarah, kita akan menemukan sosok wanita cantik bernama Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasarati Kusumawardhani. Wanita berpendidikan di eranya ini lebih dikenal dengan nama Gusti Nurul. Ia merupakan seorang putri Mangkunegara ke-7 yang lahir pada 17 September 1921 silam. Sosoknya dikenal luas, memiliki kecantikan yang luar biasa, dan dikenal sebagai kembang Mangkunegaran. Gusti Nurul merupakan salah satu orang Indonesia yang wajahnya pernah masuk dalam majalah legendaris Life, terbitan Amerika Serikat. Tepatnya pada 25 Januari 1937 atau terbitan ke-25, majalah tersebut memajang foto Gusti Nurul tengah menari di hari pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernard. Acara pernikahan tersebut diadakan pada 6 Januari 1937. Saat itu Gusti Nurul masih berusia 15 tahun. Ia menari di hadapan Ratu Belanda beserta pejabat-pejabat dan tamu kenegaraan. Setelah wajah cantiknya terpampang di majalah mancanegara, sontak nama dan kecantikannya tersebar luas baik di wilayah Hindia Belanda dan di luar Hindia Belanda. Kecantikannya yang tersohor ini kemudian membuat banyak tokoh besar bangsa jatuh hati dan berminat meminangnya. Sebut saja misalnya nama Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Raja Kesultanan Yogyakarta itu pernah bermaksud meminang Gusti Nurul pada saat sang ayah Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara ke-7 masih hidup. Namun, Gusti Nurul terang-terangan menolak pinangan sang Raja Yogyakarta itu. Alasannya cukup diplomatis. Ia memiliki prinsip bahwa pantang baginya seorang perempuan berpendidikan tinggi di zaman itu untuk dimadu seperti yang dialami Kartini. Selain Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, beberapa pangeran dari Keraton Surakarta juga pernah menempatkan hati kepadanya. Salah satunya adalah Kolonel Gusti Pangeran Haryo Jatikusumo, mantan Kepala Staf Angkatan Darat. Namun, Gusti Nurul tetap teguh menolak lamaran itu karena sang pangeran sudah beristri. Di luar deretan bangsawan tersebut, Soekarno juga sempat mengutarakan keinginannya untuk mempersunting sang primadona Mangkunegara kala itu. Bahkan Sultan Syahrir juga ikut bersaing mendapatkan hati Gusti Nurul. Berhasilkah mereka mendapatkan hati Gusti Nurul? Tentu saja tidak. Walau dia mendapat banyak hadiah seperti sutra, tas, atau jam tangan, Gusti Nurul tetap menolak semua pria yang mengutarakan niat untuk mempersuntingnya. Alasannya masih sama, selain tidak suka poligami, ia juga tidak siap menikah dengan tokoh politik seperti Soekarno dan Sultan Syahrir. Ia lantas memilih pria dari kalangan orang biasa dan tentunya masih melajang. Pria yang beruntung tersebut adalah Raden Mas Sujarso Surjo Surarso atau Kolonel Surjo Sularso. Ia adalah lulusan Akademi Militer Kerajaan Belanda di Breda. Pada Rabu tanggal 24 Maret 1951 atau ketika Gusti Nurul berusia 30 tahun, keduanya menikah. Seusai menikah, Gusti Nurul bersama sang suami menetap di Bandung. Setelah tentara Belanda angkat kaki, wanita cantik ini pernah diundang ke Istana Cipanas. Ia datang bersama ibunya Gusti Kanjeng Ratu Timur. Di istana, pelukis Basuki Abdullah diminta Soekarno melukis Gusti Nurul. Setelah Gusti Nurul menikah dengan Surjo Surarso, Bung Karno sering bilang, "Wah, aku kalah cepat dengan suamimu." Menariknya, di antara sekian banyak penggemar Gusti Nurul, Sultan Syahrir adalah yang paling unik. Syahrir bukan orang Jawa, padahal saingan-saingan Syahrir hampir semuanya pembesar dan bangsawan Jawa. Di masa revolusi, Syahrir adalah Perdana Menteri Republik Indonesia pertama. Setiap rapat kabinet digelar di Yogyakarta, ia selalu mengutus sekretaris pertamanya, Siti Zubaidah Usman, untuk pergi ke Pura Mangkunegaran untuk khusus mengantar hadiah yang dibelinya di Jakarta. Bersamanya juga terlampir sepucuk surat tulisan tangan Sultan Syahrir. Hadiah dari Syahrir itu biasanya sutra, tas, atau jam tangan.
Gusti Nurul pun saat itu rajin membalas surat dari Syahrir. Meski tampak jatuh hati, Sultan Syahrir yang dikenal sebagai pentolan Partai Sosialis Indonesia atau PSI itu tak pernah menyambangi Gusti Nurul ke Pura Mangkunegaran. Sultan Syahrir pernah mengundang Gusti Nurul beserta ibu dan kakaknya ke Linggarjati. Mereka menginap di rumah tempat berlangsungan perundingan Linggarjati. Setelah Gusti Nurul menikah pun Syahrir tampak masih penasaran. Ia bahkan pernah datang ke rumah Gusti Nurul. Hal itu tak lantas membuat suaminya, Jarso, cemburu. Gusti Nurul mengaku, setiap kami foto bersama, Syahrir selalu mengambil posisi ada di dekatku, sementara Mas Jarso justru mengambil posisi tidak di dekatku. Mas Jarso tahu tentang pria-pria yang menaksirku, kata Gusti Nurul.